Saya Valentina Sitorus bersama Anda di Berita Utama. Saudara, kabar duka menyelimuti artis Tamara Tiasmara. Sang anak yang bernama Dante meninggal diduga akibat tenggelam di kolam renang Taman Air Tirta Mas Pondok Kelapa Durensawi, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024 lalu. Namun meninggalnya sang anak ini masih menyimpan misteri. Benarkah sang anak meninggal akibat tenggelam atau justru ditenggelamkan? Tamara Tiasmara adalah artis dan juga selebgram. Lahir pada tanggal 23 Januari 1995. Ia dikenal sebagai aktris yang memerankan sejumlah film horor. Film horor yang pernah ia bintangi yakni Hantu Ambulans hingga Hantu Nancy. Tak hanya film horor, ia juga membintangi banyak film lainnya seperti 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita, Ketika Tuhan Jatuh Cinta, Petak Umpet Minako, dan masih banyak lagi. Selain film, Tamara Tiasmara juga tampil di film pendek FTV hingga serial seperti Malam Minggu Miko, Catatan Si Boy The Series, hingga Iskul. Selain beradu akting, Tamara Tiasmara juga pernah terpilih menjadi finalis Gadis Sampul. Kembali ke kasus, Tamara di sini sangat terpukul dengan meninggalnya sang anak. Kesedihan sempat ia unggah di media sosial Instagramnya. Dan dalam unggahan saat itu, ia juga menuliskan terima kasih untuk perhatian dan doa teman-temannya. Ia meminta doa untuk sang buah hati. Sebelumnya, anak Tamara Tiasmara meninggal di kolam renang. Tamara sempat menolak jenazah sang anak untuk diotopsi dengan alasan ingin langsung memakamkan sang buah hati. Dan inilah dia, saudara, tempat kejadian perkara atau kolam renang. Tempat meninggalnya Dante, anak dari Tamara Tiasmara. Kolam renang Taman Air Tirta Mas Pondok Kelapa ini berada di Durensawi, Jakarta Timur. Dante meninggal tenggelam di kolam renang ini pada 27 Januari 2024 lalu. Lantas pertanyaannya, bagaimana kronologi tewas dari anak Tamara Tiasmara ini? Kami tampilkan grafis penjelasan untuk Anda, saudara. Tamara menjelaskan kronologi kejadian versinya. Saat itu, Tamara berencana ke kolam renang bersama Dante usai syuting. Namun sang anak merengek dan ingin ke kolam renang lebih dulu. Tamara pun menitipkan korban kepada orang yang ia percaya. Setelah menitipkan korban, Tamara pun pergi ke lokasi syuting. Saat itu Tamara sempat berpesan kepada sang anak agar tidak berenang dulu dan menunggunya selesai syuting. Namun sang anak tak menurut dan menceburkan diri ke kolam. Tak berapa lama Tamara beranjak dari lokasi syuting dan kembali ke kolam renang. Dan sampai di kolam renang itu, ia sudah melihat sang anak diberi nafas buatan oleh salah seorang pengunjung yang kebetulan dokter. Melihat kondisi sang anak diberi nafas buatan tetapi tak ada perkembangan, Tamara pun kala itu langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit ini dokter menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Tamara seolah masih tak percaya jika sang anak atau anaknya ini dinyatakan meninggal dunia. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit lainnya untuk memastikan kondisi korban. Dan hasilnya pun sama, dokter menyatakan sang anak sudah meninggal dunia. Tamara kemudian menjalani konsultasi hukum atas kejadian ini ke polisi. Ia pun menyerahkan kasus meninggalnya sang buah hati ke polisi. Polisi melakukan langkah-langkah dan menyita rekaman CCTV di kolam renang tempat korban meninggal. Namun Tamara masih belum melihat rekaman CCTV itu. Rekaman CCTV yang disita polisi masih belum ditunjukkan lantaran masih digunakan untuk materi penyidikan. Angger Dimas yang merupakan ayah korban yang juga mantan suami Tamara mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencabut surat penolakan otopsi tertanggal 3 Februari 2024. Ayah korban meminta polisi untuk menyelidiki penyebab kematian korban dan melakukan otopsi. Sebelumnya jenazah korban tidak diotopsi dan langsung dimakamkan karena Tamara sempat menolak korban untuk diotopsi. Tidak tahu ada orang lain di sana, hanya samar-samar aja seperti yang saya selalu bilang. Jadi hari ini untuk memudahkan proses penyelidikan, saya ingin mencabut surat penolakan otopsi gitu. Kalau misalnya masih ada surat itu, sebenarnya kan tidak bisa dilakukan otopsi.
Gitu, yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya itu apa. Alasan ayah korban mencabut surat penolakan otopsi ternyata ada alasan tersendiri. Ia ingin mengetahui penyebab pasti meninggalnya sang anak. Ayah korban menduga anaknya ini meninggal dengan tidak wajar karena sang anak diketahui adalah murid sekolah renang dan pandai berenang. Terlebih ditemukan beberapa kejanggalan saat melihat rekaman CCTV dan mendengarkan keterangan saksi. Dia curiga sosok yang menemani Dante adalah yang paling bertanggung jawab dari tewasnya korban. Yang ingin minta keadilan ya Mas ya, minta keadilan dan diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Itu yang membuat saya bukan mungkin lagi sangat emosi yang pasti. Untuk mencari keadilan selain melalui jalur hukum, ayah korban menggaungkan tagar Justice for Dante untuk mengusut tuntas kasus kematian sang anak. Ia mengunggah di Instastory Instagramnya dengan kalimat I hope all the sleepless days will be paid off for Justice for Dante. Ia juga mengunggah foto saat ia tidur bersama sang anak saat masih hidup dan ditambahkan dengan tagar Justice for Dante. 5 Februari kemarin, Tamara Tiasmara diperiksa penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya terkait kasus kematian anaknya. Tamara diperiksa sebagai saksi selama 6 jam dan dicecar 15 pertanyaan. Kuasa hukum Tamara mengatakan selain menjelaskan kronologi kematian anaknya, kliennya ini juga memberikan beberapa barang bukti, yakni pakaian dan sandal yang saat itu digunakan sang anak di lokasi kejadian. Selain Tamara, polisi juga memeriksa supir yang mengantarkan anak Tamara ke lokasi kejadian. Saya dijelaskan dari A sampai Z semua ceritanya ke pihak penyidik. Kemudian juga ada saksi dari driver yang mungkin waktu itu juga mengetahui, sudah diperiksa juga. Tadi juga klien kami memang sudah memberikan juga ada beberapa bukti-bukti, ada baju dan juga ada sendalnya. Pertama dari awal pertama kali datang ke sini tanggal 1 Februari sudah menyetujui otopsi dan surat otopsi itu dibuat bersama. Jadi surat itu ditulis tangan sama Angger dari tetangga saya juga. Jadi bukannya dari sayanya sendiri yang menolak. Jadi pihak Angger juga dari awal menolak otopsi. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi hari ini melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam. Tamara Tiasmara dan Angger Dimas hadir dalam ekshumasi ini. Ekshumasi dimulai pada pukul 10 pagi hingga 11 siang di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Tim Lab 4 Rumah Sakit Polri dampingi penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya saat melakukan ekshumasi. Ekshumasi ini diharapkan nantinya bisa mengungkap tabir penyebab kematian daripada korban. Tentunya dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan mengutamakan pembuktian melalui scientific investigation crime. Untuk hasil otopsinya kami nanti akan mencoba berkoordinasi dengan ketua tim yang melakukan pemeriksaan. Selain membongkar makam, untuk mengusut kasus ini, polisi sudah memeriksa 10 orang saksi, mulai dari pengelola, penjaga, hingga manajemen kolam renang yang menjadi tempat kejadian perkara, tempat meninggalnya anak Tamara Tiasmara. Pemeriksaan dilakukan hari ini dan nantinya keterangan saksi masih akan dikembangkan dengan berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk memeriksa bukti. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 5 orang saksi. Kasus tewasnya anak dari artis Tamara Tiasmara ini masih menyimpan misteri. Kepolisian masih bekerja untuk mengusut kasus ini. Semoga polisi bisa mengungkap misteri kematian anak Tamara Tiasmara. Dari kasus ini kita juga bisa belajar untuk lebih waspada dalam mengawasi anak karena lengah sedikit saja bisa berakibat fatal.